Malas. Malas. Ya. Oke, baik. Mari kita buka pembelajaran siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu ingin menanyakan, minggu kemarin kita belajar tentang apa? SKI-nya tentang apa? Minggu kemarin, anak-anak, Rofi, Bezaldi, Agil, Rudi, Yaumi, Resti, tentang apa? Khulafaur Rasyidin ya? Iya, Khulafaur Rasyidin. Nah, masih ingat nggak Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Apa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oke, baik. Nah, karena kemarin kita udah belajar tentang Khulafaur Rasyidin, jadi hari ini tema kita belajar tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu pengen semuanya untuk merapikan penduduk. Silakan maju, Rofi duduk di depan. Resti pindah sini. Oh, sini. mati ide. Pindah dulu. Oke, pindah dulu. Silakan, ayo. Dirapin dulu tempat duduknya semuanya. Terus silakan HP-nya dikumpulkan. Nah, HP-nya gua ambil ya. Gak apa. Soalnya karena kita hari ini belajar tentang SKI, tentang sejarah kebudayaan Islam, Ibu mengambil tema pembelajarannya yaitu kita menonton bersama sambil belajar. Jadi nonton film atau cuplikan sambil belajar. Setelah nanti kita nonton film bareng-bareng, Ibu akan mengadakan kuis. Ngasih pertanyaan setiap siswa, 1 pertanyaan. Nah, yang nggak bisa dihukum ya, maju ke depan. Jadi silakan disimak filmnya. Filmnya akan berdurasi 15 menit. Oke, operator silakan dimulai. Silakan disimak. Harus bisa jawab. Ibu tanya apa? Kita nonton aja, biar seru. Apanya macam? Besarin dia. Kisah teladan Nabi. 3. Tidak apa-apa. Wah, yuk dukung Nabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asik. Kisah Nabi Muhammad. Ayo silakan perhatikan, Rofi. Filmnya. Madinah memiliki sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, pohon kita hari ini sangat melimpah. Benar sekali, ini berkat perlindungan pohon kelapa. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus
ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan lupa untuk semua Quraisy tidak musuh besar. Pada hari yang ditentukan, setiap pemimpin Quraisy berkumpul di Darunat Bulan. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Kalau sedang pasti akan gelap, maka tidak lihat kekuatan mereka. Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darunat itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini, kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun, Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah kau bingung. Di atas tempat tidur biasa kau. Sesungguhnya, Allah memiliki kau berada di atas bumi. setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bertugas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yatsrib. Izinkan aku kembali ke Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pergi menemui Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusulnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutup tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Muhammad masih tertidur. Kita tunggu gelap. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendongkrak tangan Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Tetapi dia Rasulullah. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah, dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan memintanya buka mulut. Cepat katakan di mana Muhammad berada. Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara atau kita semua yang akan celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah.
keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul. Telusuri semua jalan menuju ke Madinah. Dia pasti jauh. Yang lainnya, awasi keluarga mereka. Jangan biarkan mereka berdiri berbuat seperti apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari semalam berjalan. Ya Rasulullah, ada sebuah gua di sana. Aku akan memeriksa jalan dulu. Setelah memastikan gua itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasul untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar, yang menyampaikan berita dari Mekah. 2. Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. 3. Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang menyamar sebagai penggembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar. Ya Allah, lindungilah Rasulullah. Doa mereka semua di setiap waktu. Atas bantuan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Pada suatu hari, sekelompok orang Quraisy mulai mencari di sekitar Gunung Sur. Mereka melihat sebuah gua yang mencurigakan. Lihat, ada gua di atas sana. Ayo kita periksa. Tapi, di sekitar sini hanya ada jejak kambing milik Amir. Buat apa kita naik ke sana? Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun naik untuk memeriksa gua itu. Saat itulah Allah memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Dalam sekejap, mulut gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Semak-semak pun tumbuh dengan rapat dan di sela-selanya para burung membuat sarang. Lihatlah, gua ini tertutup sepak lebar. Bahkan ada sarang laba-laba dan burung yang masih utuh. Tidak mungkin ada manusia yang masuk. Suara perdebatan para pemuda Quraisy itu terdengar jelas ke dalam gua. Abu Bakar merasa cemas. Seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah, pastilah kita akan terlihat. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang yang pergi bersama, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Perlindungan dari Allah tidak membutuhkan baju baja ataupun benteng yang kokoh. Cukup dengan sarang laba-laba dan burung di depan gua saja. Ayo, pergi dari sini. Para pemuda itu pun pergi dari gua karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bersembunyi di dalamnya tanpa merusak jaring laba-laba dan sarang burung yang ada di sana. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, Siapakah yang bersamamu? Inilah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk pergi ke Yathrib. suku Quraisy mengirimkan utusan ke seluruh suku-suku yang tersebar di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk membantu menangkap Rasulullah. Aku melihat seorang yang mirip di bawah sana. Itu pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Quraisy. Kata Sulokah, pemimpin dari suku Bani Mudlij. Dia memacu kudanya dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar. Ya Rasulullah, ada yang bisa kita. Sekarang kita akan tertangkap. Tanpa menengok ke belakang sama sekali, Rasul berdoa memohon perlindungan dari Allah. Kuda Sulokah tergelincir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Namun dia kembali terjatuh.
Setelah 3 kali terjatuh, dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama 4 hari di Kuba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansar membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Baik, Oke baik, ini sedikit cuplikan atau film dari peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Apakah teman-teman sini paham nggak isinya dalam video tersebut? Paham? Paham nggak? Oke, di sini ibu akan menyimpulkan hijrah. Hijrah itu apa? Ada yang tahu? Hijrah berasal dari kata bahasa Arab yaitu hajaro yang artinya perpindahan tempat ke tempat yang lain. Hijrah Nabi ke Madinah. Di dalam video tersebut, dalam film tersebut, bahwa Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah bersama siapa? Ditemani oleh Abu Bakar, yang mana beliau akan dibunuh oleh pamannya sendiri bersama dengan kaum Quraisy, yaitu Abu Jahal dan para kaum Quraisy. Tetapi, nah di sini kan sudah selesai nontonnya. Ibu mau nanya sama kalian semua, siapa yang menggantikan Nabi di tempat tidurnya ketika Nabi ingin dibunuh oleh kaum Quraisy beserta pamannya? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya benar. Sekarang ibu mau nanya sama Rofi, berapa dinar imbalan yang berhasil membunuh Nabi? Berapa dinar? Tadi dalam video ada. Kalau nyimak pasti tahu jawabannya. Iya. Berapa? Berarti nggak nyimak ya? Ada yang tahu? Yomi tahu? Berapa? 1.000. Benar sekali. Karena Rofi nggak bisa jawab, nanti Rofi maju ke depan ya, ibu kasih hukuman. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa yang memberikan kabar atau mengantarkan makanan pada saat Nabi di dalam puasa bersama Abu Bakar? Siapa? Abdullah. Abdullah itu siapanya? Anak dari putranya. Ibu nanya, kalau putrinya siapa namanya? Rezaldi. Makanya nyimak tadi kan ibu udah bilang, simak videonya baik-baik. Nanti ibu tanya apa isi dalam video tersebut. Siapa namanya? Asma. Rezaldi juga nggak bisa jawab. Sekarang ibu mau tanya sama si Yaumi. Yaumi, pertanyaannya adalah, oke, siapa nama paman Nabi yang merencanakan untuk membunuh Nabi? Tadi udah diulang tadi. Apa? Siapa? Bapak nih ketawa. Manbut. Abu Jahal. Oke. Terakhir ya, ibu tanya ya. Si Agil bisa nggak nyimpulin dari video tersebut perjalanan Nabi ke Madinah, prosesnya? Coba jelasin dari awal. Hijrah Nabi ke Madinah. Banyak tantangan yang dihadapi dari kaum Quraisy. Di bawah pimpinan siapa? Di bawah pimpinan Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa? Namanya Nabi sendiri ya. Terus? Sehingga mereka harus bersembunyi beberapa hari di gua tersebut untuk menghindar
Oke, pertanyaan terakhir untuk Budi. Siapa pengembala kambingnya Abu Bakar yang datang ke gua suruh mengantarkan makanan? Siapa tadi? Namanya? Pembantunya Abu Bakar, tapi beliau menyamar jadi pengembala kambing untuk menutupi jejak-jejak Nabi dan Abu Bakar di jejak kaki. Amir bin, ada yang tahu? Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Nah, itu cuplikan daripada itu video peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Begitu sangat sulit, tetapi Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar sangat dinanti-nanti. Suram yuk, jatuh suram. Yuk, sumpah. Ketika Nabi berhenti di Madinah bagian selatan, Nabi membangun masjid. Masjid itu namanya apa berarti? Masjid apa? Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama di Madinah. Oke, baik. Tadi karena Rofi dan Rezaldi nggak bisa jawab, ibu nanya silakan maju ke depan. Ayo, kalau nggak ibu nggak kasih HP-nya deh buat pulang. Maju. Rofi, ayo Rofi dulu. Depan. Sini. Oke, hukumannya Rofi, silakan pilih mau nyanyi atau mau bersolawat. Oke, bersolawat. Terus kalau Rezaldi hukumannya ibu mau Rezaldi nyanyi balon itu ada 5 pakai vokal lo. Ya. Oke, silakan Rofi dulu. Ini teman-teman semuanya ya. Ini selawatnya berhubungan dengan cerita hijrah. Ya, baik, bagus Jadi banget. kita berhijrah juga. Kalau ada teman-teman yang ingin mau ikut, boleh kita konser. Ya, boleh sama-sama ya. Main HP-nya. Iya. Al-hijratu ridatu hadina amanal islam lana dina. Al-hijratu ridatu hadina amanal islam lana dina. Wassalamullahi alal hadi bisultanil khairil abrari. Wassalamullahi alal hadi. Oke, tepuk tangan untuk saudara Rofi semuanya. Sudah, sampai duduk. Apa yang boleh ganti? Nanti Ya, Rio. Nanti ya, habis kita kalau kita udah banyak. Karena kalian main HP nggak fokus nonton. Rezaldi, ibu kasih pilihan deh menyanyi itu atau selawat. Selawat. Iya boleh, kalau selawat aja silakan. Jangan ada tuh selawat. Oh iya, Astaga. boleh. Boleh nggak apa, tapi yang baik-baik nyanyinya. Jangan lupa ngomong. Iya, coba ya. Oh, dengerin semuanya ya. Ngomong dong. Oh. Molakas tak. Kalau sudah selesai, kalau enggak balik. Oke baik, karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran, Ibu ingin mengulang pembelajaran kembali tadi terkait hijrah Nabi ke Madinah. Semuanya udah paham kan? Namanya oleh Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, kemudian juga ditolong oleh Allah mengirimkan bala tentaranya yaitu seperti burung dan sarang laba-laba sehingga orang Quraisy pun tidak mencurigai bahwa ada Rasulullah dalam Gua Sur tersebut. Kemudian disambut dengan baik oleh kaum Ansar dan Muhajirin yang berada di Madinah. Ya itu semoga mengerti. Nanti untuk minggu depan Ibu punya tugas untuk kalian semua. Silahkan cari materi tentang perang Badar, ya. Perang Badar jangan lupa. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan quotes untuk kalian semua. Negeri pasti mungkin udah tahu quotesnya gimana. Quotesnya adalah by Imam Syafi'i, yaitu by Imam Syafi'i Said. Jika kamu lelah
dalam belajar, maka kamu harus menerima pahitnya kebodohan. Jadi mendingan sesusah dulu belajar daripada kita harus menanggung kebodohan. Itu aja ya. Oke, baik. Ibu tutup. Kalau Ibu mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap. Ibu mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.